Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan sholat subuh sangat banyak, seperti mendatangkan berkah, menenangkan jiwa, menghapus dosa, hingga sebagai jalan menuju surga. Mendirikan sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Jika melaksanakan, akan mendapatkan pahala, dan saat lalai, maka dosanya yang akan bertambah. Sholat tidak hanya mendatangkan pahala semata, namun juga memiliki keutamaan, termasuk keutamaan sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat wajib yang waktu pengerjaannya saat terbit fajar. Jumlah rakaatnya yaitu paling sedikit dibanding sholat fardu lainnya, hanya cukup 2 rakaat saja. Meski begitu, sholat subuh seringkali terlewat karena beberapa faktor, terutama kesiangan atau terlambat bangun. Perintah untuk mendirikan sholat subuh tertuang jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW senantiasa menjelaskan keutamaan dari sholat ini. Melaksanakan sholat subuh akan mendapat pahala, dan jika meninggalkannya akan berdosa. Oleh karena itu, bagi orang tua harus menjelaskan secara perlahan kepada anak-anak kita tentang sholat subuh sejak dini. Biasakan untuk membangunkan anak saat akan melaksanakan sholat sehingga mereka menjadi terbiasa. Nah, begitulah cara bagaimana supaya anak kita ketika sudah besar nanti tidak telat bangun, selalu rajin sholat 5 waktu. Berikut keutamaan menjalankan sholat subuh. Yang pertama adalah mendatangkan berkah. Sholat subuh merupakan salah satu kegiatan Rasulullah SAW pada pagi hari. Hal inilah yang menyebabkan sholat ini terasa berat, karena saat pagi hari orang-orang cenderung sulit untuk bangun. Akan tetapi, sholat ini dapat mendatangkan berkah bagi mereka yang mengerjakannya. Kemudian yang kedua, menenangkan jiwa. Sholat dapat menjadi penenang hati, jiwa, dan pikiran bagi yang mengerjakannya. Nabi Muhammad SAW sering meminta kepada sahabatnya, Bilal bin Rabah, untuk mengumandangkan azan saat beliau merasa terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang membuat hatinya tidak tenang. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, meriwayatkan saat Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wahai Bilal, berdiri, kumandangkanlah azan, agar kita dapat sholat demi mengistirahatkan diri." Selain itu, dalam riwayat An-Nasa'i, beliau juga mengatakan, "Untukku sesungguhnya sholat adalah penenang hati." Dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. Sholat yang disertai zikir mampu membuat jiwa menjadi tenteram. Ayat tersebut memiliki arti sebagai berikut. Orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya memiliki hati yang tenteram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kalian akan menjadi tenteram. Bagi umat muslim yang sedang berada dalam kesulitan atau merasa resah, dapat segera mendirikan sholat. Lakukan dengan khusyuk dan tutup dengan doa untuk memohon ketenangan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika belum tenang, lanjutkanlah dengan membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, penghantar menuju ke surga. Seorang yang rajin sholat subuh akan mendapatkan surga. Setiap umat manusia yang hidup pasti menginginkan surga setelah kematiannya. Kedamaian, kebahagiaan,
dan segala hal yang ada di dalamnya menjadi impian semua orang. Namun, mendapatkan surga juga tidak semudah itu. Perlu ketaatan terhadap semua perintah Allah SWT. Perilaku sehari-hari selama hidup menjadi cerminan pada akhirat nanti. Oleh karena itu, berbagai anjuran untuk senantiasa mengingat akhirat agar di dunia tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Hindari semaksimal mungkin godaan setan yang pada akhirnya membuat tersesat. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635 menjelaskan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang sholat subuh. Mendirikan sholat subuh berdain subuh dan asar dapat mengantarkan umat muslim menuju ke surga yang penuh dengan kedamaian. Begitulah keutamaan sholat subuh yang perlu kita ketahui. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezeki, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.